Halo, perkenalkan nama saya Danis Arisadi dari kelas A Teknik Industri tahun 2021. Berikut merupakan paparan untuk aproksimasi fungsi dengan deret binomial pada mata kuliah metode numerik. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan ataupun menjelaskan mengenai bagaimana sih itu aproksimasi fungsi dengan deret binomial pada metode numerik. Oke, yang pertama, aproksimasi fungsi dengan deret binomial. Jadi, aproksimasi fungsi dengan deret binomial adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk memperkirakan suatu nilai apakah suatu nilai tersebut merupakan suatu fungsi yang sulit dihitung menggunakan deret binomial. Dan perlu diketahui juga untuk deret binomial adalah deret yang terdiri dari suku-suku yang memiliki bentuk 1 plus X dipangkatkan dengan N, di mana untuk N adalah bilangan positif dan X adalah bilangan real. Untuk selanjutnya adalah aproksimasi fungsi dengan deret binomial. Berbeda dengan aproksimasi fungsi dengan deret Taylor yang menggunakan nilai fungsi dan juga turunannya pada titik lain, pada aproksimasi fungsi dengan deret binomial ini, kita tidak memerlukan nilai fungsi dan juga turunannya pada titik lain, melainkan kita hanya akan menggunakan formula binomial Newton. Hal ini menjadi alternatif lain jika fungsinya sulit untuk diturunkan. Sehingga dapat disimpulkan untuk aproksimasi fungsi dengan deret binomial ada 3. Yang pertama, aproksimasi fungsi dengan deret binomial. Kemudian, yang kedua, aproksimasi fungsi dengan menggunakan formula binomium Newton. Yang ketiga, mentransformasi fungsi ke dalam dua suku dan menderetkan sesuai formula binomium Newton. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Kita jadi diingatkan kembali tentang kombinasi dan juga rumus binomium Newton. Untuk rumus kombinasi bisa dilihat pada slide berikut, yaitu kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali dengan R faktorial, di mana untuk N faktorial sudah kita ketahui sebelum-sebelumnya. Untuk N faktorial adalah N dikali N-1 dikali N-2 sampai ke 3, 2, dan juga 1. Selanjutnya adalah binomium Newton dengan rumus ataupun bentuk A ditambah B dipangkatkan dengan N sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai N dengan kombinasi NK dikalikan dengan A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K sama dengan kombinasi N0 A pangkat N plus kombinasi N1 A pangkat N min 1 dikalikan dengan B ditambah kombinasi N sampai 2 A pangkat N min 2 dikalikan dengan B kuadrat ditambah sampai dengan kombinasi N ke N dikalikan dengan B pangkat N, di mana untuk N adalah bilangan bulat. Perlu kita ketahui juga untuk A ditambah B dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat N ditambah N dikali A pangkat N min 1 dikalikan dengan B sampai titik-titik ditambah dengan N faktorial per N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dikalikan dengan A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K ditambah dengan faktorial dibagi dengan dalam kurung N min dalam kurung K plus 1 faktorial dikali K tambah 1 faktorial dikalikan dengan A pangkat N min dalam kurung K plus 1 dikalikan dengan B pangkat K plus 1 sampai ke hasil terakhir. Nah, secara umum jika N merupakan bilangan bulat, maka suatu suku terakhir dari persamaan di samping adalah B pangkat N. Nah, persamaan di samping sebenarnya berlaku untuk setiap bilangan real N. Nah, kita ambil sebagai contoh, jika diambil N sama dengan 3/2, maka tidak ada suku terakhir. Hal ini merupakan suatu penguraian deret Taylor ataupun deret tak hingga untuk akar A ditambah B pangkat 3, di mana untuk akar dari A tambah B pangkat 3 yaitu bisa kita ketahui untuk N-nya yaitu 3/2. Selanjutnya yaitu pandang suatu fungsi f sebagai fx sama dengan A plus B pangkat N, yaitu dengan fungsi fx sama dengan A plus B pangkat N sama dengan Y0 plus Y1 plus Y2 sampai seterusnya, dengan tujuan kita adalah mendapatkan suku-suku Y0, Y1, Y2 sampai seterusnya melalui penguraian dari A plus B pangkat N. Dengan permisalan YK adalah suku ke K, maka YK sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dikalikan dengan A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K untuk K yaitu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan perlu kita ketahui untuk YK plus 1 sama dengan N min K dibagi dengan K plus 1 dikalikan dengan kombinasi B per A dikalikan dengan YK. Untuk pembuktiannya bisa dilihat bahwa YK sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dikalikan dengan A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K. Untuk K sendiri yaitu 0, 1, 2, sampai seterusnya. Maka YK plus 1 sama dengan N min K dibagi dengan K plus 1 dikalikan dengan kombinasi B per A YK. Dengan bukti diketahui YK sama dengan N faktorial dibagi dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dikalikan dengan A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K untuk K sama dengan 0, 1, 2, sampai seterusnya. Maka diperoleh untuk YK plus 1-nya yaitu sama dengan N faktorial dibagi dengan
N dikurangi dalam kurung K plus 1 faktorial dikalikan dengan K plus 1 faktorial dikalikan dengan A pangkat N min dalam kurung K plus 1 dikalikan dengan B pangkat K plus 1, sehingga didapatkan untuk hasilnya yaitu N faktorial dibagi N min K min 1 faktorial dikalikan dengan K plus 1 faktorial dikalikan dengan A pangkat N min K min 1 dikalikan dengan B pangkat K plus 1. Kemudian diperoleh untuk hasilnya N faktorial dibagi N min K min 1 faktorial dikalikan dengan K plus 1 faktorial dikalikan dengan A pangkat N min K dibagi dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan B pangkat K. Kemudian didapatkan hasilnya lagi untuk N faktorial dibagi dengan N min K min 1 faktorial dikalikan dengan K plus 1 faktorial dikalikan dengan kombinasi BA dikalikan dengan A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K. Dengan asumsi yaitu A pangkat N min K dikalikan dengan B pangkat K sama dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dibagi N faktorial dikalikan YK sama dengan N faktorial per NK min 1 faktorial dikalikan dengan K plus 1 faktorial dikalikan dengan kombinasi BA dikalikan dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dibagi dengan N faktorial dikali dengan YK sama dengan N min K faktorial dikalikan dengan K faktorial dibagi dengan N min K min 1 faktorial dikalikan dengan K plus 1 faktorial dikalikan dengan kombinasi BA dikali YK. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu N min K dibagi dengan K plus 1 dikalikan dengan kombinasi BA dikalikan dengan YK. Sehingga untuk hasilnya diperoleh yaitu YK plus 1 itu sama dengan N min K dibagi dengan K plus 1 dikali dengan kombinasi BA dikali YK. Dengan catatan N min K faktorial per N min K min 1 faktorial seperti kita ketahui untuk rumus faktorial yaitu misalkan N min K berarti dimulai dari N min K kemudian N min K min 1 N min K min 2 sampai ke 1. Begitupun untuk faktorial pada berikut ini. Sehingga didapatkan untuk N min K faktorial dibagi dengan N min K min 1 faktorial bisa terlihat ini untuk bagian depannya sampai ke sini sama semua. Sehingga untuk bagian yang berbeda yaitu bagian N min K itu sendiri sehingga bisa dicoret sehingga untuk sisa hasilnya itu sama dengan N min K. Oke, lanjut ke berikutnya yaitu K faktorial dibagi dengan K plus 1 faktorial itu sama dengan K kemudian dikalikan K min 1 sampai ke 1. Kemudian untuk K plus 1 itu sama saja K plus 1 dikalikan dengan K dikalikan dengan K min 1. Jadi untuk seterusnya itu dari posisi teratas dikurangi dengan 1. Misalkan K plus 1 berarti K plus 1 min 1 sehingga K plus 1 min 1 berarti 1 min 1 itu 0. Sehingga untuk didapatkan hasilnya itu K plus 1 dikalikan dengan K. K dikurangi 1 lagi jadi K min 1. Sampai seterusnya sampai ke bilangan itu 1. Sehingga didapatkan untuk hasil dari K faktorial dibagi dengan K plus 1 faktorial itu sendiri adalah didapatkan hasil 1 per K plus 1. Oke, mungkin dari teori-teori membingungkan, langsung saja ke contoh soal. Berikut adalah contoh soal mengenai deret binomial. Oke, langsung saja saya bacakan untuk contoh soalnya, yaitu uraikan deret binomial dari fungsi fx sama dengan akar 1 min x, kemudian aproksimasi nilai dari f 0,2 untuk derajat 3. Dengan solusi, diketahui dari soal yaitu fx sama dengan akar 1 min x. Nah, berarti ini ada akar 1 min x, berarti ada 1 min x pangkat setengah. Nah, kita bisa peroleh untuk n-nya itu setengah karena dari akar 1 min x, di mana akar 1 min x itu sama dengan 1 min x pangkat setengah. Jadi kita peroleh untuk n-nya yaitu setengah, kemudian untuk a-nya itu 1, bisa diperoleh dari, itu kan misalkan bentuknya akar 1 min x, a-nya berarti 1, b-nya itu berarti min x, seperti formula binomium Newton. Berikut ini ada a plus b dipangkatkan n. Tadi kan bentuknya ada bentuk seperti ini. Jadi ada bentuknya 1 min x pangkat setengah, sehingga disamakan dengan formula tadi binomium Newton yaitu a plus b dipangkatkan n. Jadi untuk bentuk a plus b dipangkatkan dengan n sama seperti pada contoh soal berikut ini ada 1 min x dipangkatkan dengan setengah. Jadi a-nya itu 1, b-nya itu min x. Sehingga sudah kita peroleh untuk fx-nya, kemudian untuk nilai n-nya setengah, nilai a-nya 1, dan juga nilai b-nya min x. Oke, lanjut ke step berikutnya yaitu kita pandang fx sebagai fx sama dengan akar 1 min x sama dengan y0, y1 plus y1 plus y2 plus y3 sampai seterusnya. Dengan y0 itu sama dengan n faktorial dibagi dengan n min 0 faktorial dikalikan dengan 0 faktorial dikalikan dengan 1 dipangkatkan dengan n min 0 dikalikan dengan min x pangkat 0 sehingga diperoleh hasilnya itu sama dengan 1. Itu baru mencari untuk nilai y0 sebagai patokan dasar ataupun patokan awalnya. Oke, lanjut ke YK plus 1. YK plus 1 dari soal ini sudah diketahui untuk nilai
N-nya itu setengah. Seperti kita balik lagi untuk penjabaran sebelumnya, jadi untuk YK plus 1 itu sama dengan N min K dibagi dengan K plus 1 dikalikan dengan kombinasi BA dikalikan dengan YK. Kita lanjutkan ke bagian contoh soal ini. N-nya setengah berarti setengah min K per K plus 1 dikalikan dengan ini, yaitu B per A. Berarti B-nya min X, A-nya 1 dikalikan dengan YK. Kemudian kita lanjutkan perhitungan untuk setengah min K itu berarti 2K min 1 per 2. Kita samakan penyebutnya. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu 2K min 1 per 2 per K plus 1 dikalikan dengan YK dikalikan dengan X sama dengan 2K min 1 per 2 dikali K plus 1 dikalikan dengan YK dikalikan dengan X. Kemudian untuk mencari Y1, sudah kita ketahui untuk YK plus 1 itu kan sama dengan 2K min 1 per 2 dikalikan dengan K plus 1 dikalikan dengan YK dikalikan dengan X. K plus 1 untuk ke Y1 berarti Y-nya itu 0 kan, berarti Y0 plus 1, sehingga untuk Y1 itu sama dengan min setengah X, karena hasil substitusinya K-nya itu kan untuk mendapatkan Y1 berarti YK plus 1, berarti YK plus 1 sama dengan 1, berarti K-nya 0. Oke, untuk K-nya ini misalkan kita masukkan 0, berarti kan 2 dikalikan 0 min 1 berarti 2 kali 0, 0 min 1 tetap min 1 karena 0 dikurangi min 1 tetap min 1. Kemudian ada 2 dikalikan K plus 1 dimana K nya itu tadi 0 berarti 0 plus 1 1 dikalikan dengan 2 berarti 2, berarti min 1 per 2 dikalikan dengan YK nya itu sendiri dikalikan dengan X nya. Kemudian didapatkan hasilnya itu min setengah X. Kemudian untuk Y2 dan Y3 nya sama seperti tadi, yaitu kalau misalkan Y2 berarti Y1 plus 1, berarti K-nya dimasukkannya 1. Kalau misalkan Y3 berarti Y2 plus 1. Untuk nilai K-nya berarti untuk disubstitusikan ke hasil YK plus 1-nya itu berarti Y2 plus 1. Berarti untuk nilai K-nya ada 2. Oke, lanjut untuk hasilnya untuk Y0, Y1, Y2 sampai Y3-nya itu ada Y0 sama dengan 1, Y1 sama dengan min setengah X, Y2 sama dengan min 1/8 X kuadrat, untuk Y3-nya itu min 1 per 16 X pangkat 3 sampai seterusnya. Di sini saya hanya mencari dari Y0 sampai Y3. Didapatkan hasil tadi untuk Y0, Y1, Y2 sampai Y3-nya, sehingga disamadengankan untuk Fx, di mana Fx-nya itu sama dengan akar 1 min X itu sama dengan 1 min setengah X min 1/8 X kuadrat min 1/16 X pangkat 3 dikurangi sampai seterusnya. Lanjut ke soal, yaitu kemudian aproksimasi nilai dari F0,2. Oke, lanjut berarti F0,2 berarti 1 min setengah, di mana X-nya sudah diketahui 0,2 berarti 1 min setengah dikali 0,2 sampai seterusnya. X-nya kita substitusikan yaitu X 0,2 berarti 1/8 dikali 0,2 pangkat 2 1/16. Untuk X-nya 0,2 berarti 1/16 dikalikan 0,2 pangkat 3. Oke, untuk hasilnya yaitu F0,2 sama dengan 0,8945. Untuk nilai hasil dari 0,8945, untuk nilai sebenarnya dari F0,2 itu sama dengan akar dari 1 min 0,2, yaitu akar 0,8. Didapatkan hasilnya yaitu 0,8944. Nah, kita cari kesalahan absolutnya. Sama dengan berarti 0,8944 untuk dari nilai sebenarnya dikurangkan dengan hasil dari aproksimasi menggunakan deret binomial. Berarti 0,8944 dikurangi 0,8945 dimutlakkan untuk kesalahan absolutnya yaitu berarti 0,0001. Itu adalah mengenai contoh soal penguraian deret binomial dari fungsi fx sama dengan akar 1 min x, kemudian diaproksimasi menggunakan nilai dari f di mana x-nya diketahui 0,2 untuk derajat 3. Setelah kita mengetahui mengenai penjabaran, mengenai pembuktian, dan juga rumus-rumus mengenai aproksimasi fungsi dengan deret binomial, selanjutnya kita cari tahu nih apa sih kelemahan dari aproksimasi fungsi menggunakan deret binomial. Ada 3. Yang pertama, hanya cocok digunakan untuk fungsi aljabar sederhana, 2 suku ataupun 3 suku. Kemudian yang kedua, ada tidak dapat digunakan untuk fungsi trigonometri, eksponensial, ataupun logaritma, maupun yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak cocok untuk fungsi aljabar yang panjang. Adapun rangkuman mengenai aproksimasi fungsi, di mana aproksimasi fungsi dalam metode numerik itu digunakan untuk mengaproksimasi suatu fungsi secara numerik. Nah, pendekatan yang digunakan adalah metode deret Taylor dan juga metode deret binomial. Nah, metode deret Taylor mengaproksimasi nilai suatu fungsi berdasarkan nilai fungsi dan juga turunannya pada titik lain. Sedangkan metode deret binomial menggunakan formula binomium Newton. Nah, adapun kesalahan yang ditimbulkan adalah kesalahan karena pemotongan. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan aproksimasi fungsi dengan deret binomial. Untuk daftar pustaka yang saya ambil adalah dari berikut ini. Sekian dari saya, dari Danius Arisandi, NIM 2107012112004, dari kelas A Teknik Industri mengucapkan terima kasih.